ini filosof ini mencoba untuk memberi kepada kita bahwa akal manusia itu meskipun punya hak untuk menentukan atau dengan akal manusia punya free will, free act, tapi manusia mempunyai satu keterbatasan dalam bagaimana dia menggunakan akalnya. Baik dari kisah Hayy bin Yaqdhan, perlu saya sampaikan bahwa kemampuan berpikir manusia berkembang dengan sendirinya meskipun dia tidak hidup bersama orang-orang yang lebih maju. Kemarin kisah Hayy bin Yaqdhan telah sampai kepada apa yang saya sampaikan, yaitu ketika dia hidup di hutan, di satu saat ada kebakaran. Dengan adanya kebakaran itu, dia memahami di dunia ini ada apa yang namanya api yang bersifat membakar. Api yang bersifat membakar ini kemudian digunakan untuk memasak. Mulailah dia dalam bagaimana memakan hasil buruannya dimasak lebih dahulu. Dengan demikian dia bisa memahami pula bahwa buruan yang dimasak ternyata lebih baik ketimbang tidak dimasak. Pada saat dia berburu, selalu ditemani oleh seekor anjing. Dan setelah berkembang sekian tahun lamanya, hasil buruan yang diperoleh disimpan, tidak dibuang atau dimakan habis. Kalau sudah kenyang, makanan itu disimpan untuk kepentingan hari esok. Disinilah kisah Hayy bin Yaqdhan ingin menjelaskan bahwa manusia meskipun di tengah hutan hidup bersama binatang, dia telah bisa mengenal sebuah peradaban yang sangat penting bagi kehidupan. Peradaban itu adalah peradaban yang di mana manusia berpikir untuk hari esok. Nah, berpikir tentang hari esok itu merupakan bagian daripada peradaban manusia. Jadi, kalau kamu ingin dianggap sebagai manusia yang beradab, hendaknya kamu menjadi manusia yang juga berpikir tentang hari esok, tidak hanya berpikir hari ini. Orang yang berpikir hanya hidup untuk hari ini, sama halnya dengan binatang. Binatang tidak pernah mengenal hari esok. Mendapatkan makanan, dia makan habis. Meskipun dia kekenyangan. Karena dia tidak mempunyai pikiran hari esok,
dan mungkin tidak punya tempat untuk dapat menyimpan makanan tersebut. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa manusia pertama adalah manusia yang bisa mengenal masa hari tuanya atau masa esoknya. Dan manusia itulah manusia yang beradab. Artinya apa? Bahwa siapapun yang namanya manusia pasti akan berpikir tentang hari esoknya. Kemudian kijang yang memelihara sejak kecil meninggal dunia. Dia heran, kenapa kijang yang memelihara itu meninggal dunia? Karena dia heran terhadap peristiwa kijang yang meninggal dunia, dibukalah perutnya. Kalau ada anggota tubuh yang rusak, ya dibuka, dioperasi lah. Ternyata tidak ada yang rusak. Ya, ternyata anggota tubuh yang ada di dalamnya itu tidak rusak. Dan dia kemudian berkeyakinan bahwa ada sebab kematian yang menyebabkan binatang itu meninggal dunia, dan sebab itu adalah sebab yang datang dari luar. Ya, sebab yang datang dari luar. Luar di sini luar dari kijang. Sebab yang datang dari luar. Kemudian dia bertanya, kalau ada sebab kematian yang menyebabkan adalah sesuatu yang datang dari luar, maka siapakah itu? Jadi di sini dia bertanya terus, siapakah itu? Memang ilmu filsafat itu adalah ilmu yang senantiasa bertanya dan sampai kepada jawaban yang tidak bisa ditanyakan lagi. Siapakah itu? Akhirnya dia menemukan sebuah jawaban bahwa penyebab yang kematian yang datang dari luar itu adalah Tuhan. God, ya, itu God atau Tuhan. Maka sejak itulah dia percaya akan adanya Tuhan. Hal ini terjadi pada seorang yang dikenal sebagai ilmuwan, namanya Einstein, Albert Einstein. Einstein adalah seorang ilmuwan hebat yang dengan ilmunya kita bisa sampai pada hari ini memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut. Pada suatu saat ketika dia telah meneliti sampai begitu jauh dalam dunia ilmu pengetahuan, dia ketika berada di suatu ruangan, di depannya ada sekat. Sekat itulah yang menyebabkan dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik ruangan itu. Dengan majunya ilmu pengetahuan, ternyata sekat yang membuat dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik sekat, ilmu pengetahuan menemukan
ilmu yang bisa melihat sesuatu yang ada di balik sekat. Bisa mengetahui. Ya, bisa mengetahui apa yang ada di balik sekat. Berarti alam ini semakin dia pahami, semakin dia menemukan sesuatu yang mulanya tidak bisa dipahami, dia bisa memahami secara pasti. Satu contoh, USG. Ilmu ini bisa menembus apa yang ada di balik sekat. Contoh, Anda punya penyakit batu ginjal. Dengan di USG, Anda akan dapat foto dari USG itu, bahwa di dalam kandungan kemih saudara ada batu ginjal, sekaligus besarnya batu ginjal. Dan apabila diteliti, dibawa ke laboratorium, akan bisa diketahui makanan apa yang dominan menyebabkan adanya batu ginjal itu. Saya sendiri pernah mengalami, dan saya sendiri pernah operasi batu ginjal. Heran kan, sesuatu yang ada di dalam perut kita dapat diketahui dan dapat diketahui berapa besarnya. Waktu itu batu ginjal yang ada di perut saya diameternya panjang 3 cm, lebar 2. Ya, 2, berapa begitu. Begitu pula kalau ada yang sudah kawin hamil, di USG, dari luar perut menggunakan alat deteksi, di layar monitor dapat diketahui janinnya sudah usia berapa bulan, berapa berat 1 kilonya, dan kalau sudah usia kurang lebih 2-3 bulan, sudah akan bisa mulai dilihat dia besok laki-laki atau perempuan. Nah, dia juga mengalami sebuah keheranan tentang warna. Ketika dia melihat ke alam yang indah, ada aneka warna, merah, biru, jingga, kuning, dan seterusnya, beraneka macam warna. Dari keanekaragam ragam warna itu, dia bisa menemukan bahwa hakikat warna itu hanya satu, yaitu putih. Jadi hakikat warna itu putih. Warna hijau, kuning, biru itu spektrum warna dari akibat sinarnya matahari yang membuat bias warna menjadi aneka ragam. Dia lalu membuat sebuah percobaan sederhana dan mencerminkan dalam hasil pikiran dan ilmunya dia. Dia ambil air, dia kumurkan dalam perut, dalam mulut, kemudian dia menghadap dengan bertentangan dengan sinar matahari. Air dalam perut, dalam mulut itu dia semburkan ke arah bertentangan dengan sinar matahari, muncullah pelangi yang di situ banyak warna yang dikenal dalam ilmu alam mijing tiu hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, ungu. Muncul warna dari air yang dia semburkan dari mulut. Disitulah dia kemudian melihat bahwa
alam ini tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada yang membuat atau tanpa ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Tidak mungkin berjalan sendiri. Alam yang tertata, matahari terbit dari arah timur, tenggelam dari arah barat, dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, dan seterusnya. Einstein kemudian berpikir, itu tidak mungkin terjadi sendiri. Ada yang menata, ada sebab yang menyebabkan terjadinya itu, dan ada sebab utama yang menyebabkan adanya sebab. Maka kemudian dia menyimpulkan, that is God, itu adalah Tuhan. Ya, dia menyimpulkan, itu adalah Tuhan. Dia bisa mengatakan demikian dari sebab ilmunya, bukan membaca Al-Quran, tetapi dari ilmunya. That is God. Dari pertanyaan itu, kemudian dia bertanya, who is God is? Tuhan itu ya siapa dan bagaimana? Dia mencoba untuk memahami yang menata alam. Karena itulah dalam teori filsafat ilmu, ya, dalam teori filsafat ilmu, bahwa Tuhan itu zat yang tidak bisa dipahami dengan menggunakan teori ilmu pengetahuan. Dia adalah unmaterial, dia bukan materi. Karena dia bukan materi, dia tidak bisa didekati dengan materi, dengan teori-teori. Nah, di sini dia pusing untuk mengatakan, memikirkan siapa Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikir manusia. Karena dia immaterial. Istilahnya immaterial, bukan materi. Karena itu dia tidak bisa diketahui. Nah, manusia modern pun sudah digambarkan oleh Ibnu Tufail dengan kisahnya yang seperti itu. Einstein mengatakan dalam sebuah bukunya, saya sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, saya sulit mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena dia menurut teori ilmu, sesuatu yang ada adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal pikirannya. Ya, kalau dia tidak bisa menjangkau, tidak bisa membuktikan secara material, maka dia tidak benar, tidak ada. Nah, ini dia sulit untuk membuktikan adanya Tuhan. Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena dia bukan materi. Kalau dia materi sama dengan manusia. Maka dia berkata, saya sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kata berikutnya, saya lebih sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Lebih sulit untuk mengatakan Tuhan tidak ada, meskipun dia sulit mengatakan ada. Nah, disinilah letak seorang Einstein dalam sebuah keraguan tentang keberadaan Tuhan. Tapi dia lebih yakin bahwa Tuhan itu ada. Yang menjadi persoalan kalau kita bicara Tuhan, kalau kita melihat semua ajaran-ajaran teologi agama,
semuanya mempunyai keyakinan tentang Tuhan. Semuanya mempunyai konsep tentang Tuhan. Agama Kristen punya agama yang berkeyakinan adanya Trinitas. 3 Tuhan. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Rohul Kudus. Hindu begitu juga. Begitu pula Konghucu. Begitu pula Shinto. Kalau di dunia ini ada 300 agama, berarti ada 300 konsep ketuhanan. Nah, dari sekian banyak itu, kalau diteliti oleh orang seperti Einstein, sampai mati pun belum akan habis penelitiannya, dan belum mudah untuk bisa menyimpulkan Tuhan yang benar itu, adalah yang seperti apa. Ya, diteliti sulit. Maka dalam syahadat dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Berarti kata ilahun ini Tuhan yang banyak itu. Tidak ada Tuhan dari sekian banyak Tuhan yang menjadi konsepnya orang-orang agama selain Islam. Islam kemudian mengatakan illallah, Tuhan itu hanya Allah. Berarti kehadiran Islam memperpendek pikiran manusia untuk sampai kepada membuat kepastian Tuhan itu Allah. Islam memberikan jalan pendek untuk sampai kepada kebenaran. Maka Islam itu rahmah, memberi kasih sayang kepada kita. Beruntunglah nikmatul iman wal Islam. Kita mendapat nikmat Allah tentang iman dan Islam. Ya, Tuhan itu diberi oleh Islam dengan jalan yang mudah, konsep yang mudah. Baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi Einstein itu meskipun dia tidak beragama Islam, dia bisa menyimpulkan tentang adanya Tuhan. Ibnu Tufel pun demikian. Maka di akhir buku itu dia memberi sebuah gambaran tentang dirinya. Saya itu ibarat seorang yang berdiri di tepi jurang yang paling curam. Ya, dia diibaratkan orang yang berdiri di sebuah tepi dari sebuah jurang yang dalam sekali. Bila dia keliru berjalan, maka dia akan terjun ke dalam jurang tersebut. Nah, di sini tujuan dari Ibnu Tufel untuk menjelaskan kisahnya. Dan kisah itu amat baik dan dapat diterima oleh orang-orang modern sampai pada hari ini. Saya teruskan bahwa di Hayy bin Yaqdhan hidup di sebuah pulau. Ya, ada sebuah pulau yang penduduknya hidupnya berfoya-foya. Karena itulah ada seorang agamis ya, yang tidak kuat dengan kondisi manusia yang hidupnya serba foya-foya, mengasingkan ke pulau Hayy bin Yaqdhan. Terjadilah pertemuan antara seorang yang telah hidup dalam masyarakat yang sudah maju dengan seorang yang hidupnya dengan seekor binatang. Dia mengajarkan ilmu bahasa, ilmu tutur kata,
maka Hayy bin Yaqdhan dapat berbahasa, dapat bertukar pikiran, dapat berkomunikasi. Setelah terjadi tukar pikiran, maka di sini tergambarkan dari kisah itu Ibnu Tufail yang tidak pernah mengalami hidup dengan manusia beradab, manusia yang telah maju pikirannya, dia bisa berkembang, bisa bertukar pikiran, dapat menyesuaikan pikiran orang-orang yang telah maju. Nah, di sini melihat bahwa manusia itu secara naluriah, secara alamiah akan bisa maju, akan bisa berkembang meskipun berada di sebuah tempat yang jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, kemarin sudah saya juga gambarkan orang-orang desa yang hidupnya di pegunungan, dia dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dalam bertani, bercocok tanam. Setelah ada sarjana-sarjana berdialog dengan sarjana ilmu pengetahuan pertanian, ternyata dia bisa mengimbangi karena pengalaman. Maka ada istilah the experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, Hayy bin Yaqdhan melihat kehidupan yang berboya-boya, yang akhirnya dia mengkritik ya sistem agama. Ya, setelah dia mengenal ilmu dari seorang ilmuwan, diajari agama, diajari ilmu, maka setelah dia bisa mengetahui agama, ilmu pengetahuan, dia mengkritik salah satu sistem agama. Yang dia kritik adalah zakat. Ajaran zakat dalam Islam dikritik oleh Hayy bin Yaqdhan bahwa zakat itu mendorong orang untuk berlomba-lomba mengejar harta. Ya, berlomba-lomba mengejar harta. Oleh karena itu, orang Islam adalah orang yang serakah kepada harta. Orang yang serakah kepada harta. Tunggu sebentar, saya ada perlu.
Ya, saya lanjutkan. Hayy bin Yaqdhan setelah belajar agama, dia mempunyai kritik yang terhadap sistem zakat dalam Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang 5. Orang Islam dengan rukun Islam yang 5 itu berkewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bisa menjalankan perintah zakat apabila dia orang kaya, orang yang punya kekayaan. Orang yang tidak kaya tidak mungkin bisa menjalankan zakat. Begitu pula rukun Islam yang lainnya. Haji itu walillahi 'alan nasi hijjul bait manis tato'a, yang mampu. Nah, kalau kita kembali ke zakat, agar orang Islam itu mampu menjalani zakat, dia harus kaya. Ini yang mendorong orang Islam untuk mengejar kekayaan agar dia bisa zakat. Ya, agar dia bisa zakat. Kalau tidak bisa zakat, dia tidak bisa menjalankan rukun Islam zakat ini. Maka dia mengejar zakat. Inilah yang dilihat oleh Hayy bin Yaqdhan. Sistem zakat itu sesungguhnya membuat orang Islam menjadi orang yang serakah terhadap zakat, terhadap dunia. Ya, serakah. Kenapa? Di mana keserakahannya? Keserakahannya karena dia supaya bisa berzakat dan komplit menjalani Islam 5. Zakat, haji, dan seterusnya. Ya, kalau kita itu tidak bisa zakat, kita tidak bisa haji, berarti kita hanya menjalankan rukun Islam kita itu hanya 3. 1, syahadat. 2, sholat. 3, puasa. Sudah itu aja, kita hanya melakukan rukun Islam 3. Rukun Islam yang 2 kemana? Zakat, haji. Itu hanya orang kaya. Supaya bisa sempurna ya harus kaya. Itu yang dilihat oleh Hayy tentang sistem dalam bagian dalam Islam yang tidak pas. Yang membuat orang Islam itu orang yang serakah kepada zakat. Nah, di sini pikiran manusia liberalis. Ya, pikirannya liberal, pikirannya materialisnya begitu. Dijawab oleh Pak Kiainya, oleh tokoh. Perlu diketahui bahwa sistem zakat dalam Islam itu sesungguhnya sistem yang mengatur harta orang-orang kaya untuk kepentingan orang miskin. Kalau tidak ada zakat, maka tidak ada aturan yang mengatur harta kekayaan orang kaya. Dengan adanya harta diatur oleh aturan Islam, maka harta itu diberikan untuk kepentingan fakir miskin. Nah, kalau kamu melihat teori zakat dalam Al-Quran itu, surat An-Nisa, aqimis sholata wa atuz zakah. Kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Zakat di rukun Islam yang kedua ini sholat dan tiangnya agama. Tujuan sholat itu untuk membangun muamalah ma'allah, hubungan manusia dengan Tuhan.
Ya, muamalah ma'allah, hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian manusia itu diharapkan tidak melupakan Tuhan. Aqimis sholat. Maka sholat diatur, disebar dalam 5 waktu. Subuh, begitu bangun, di pagi hari ada sholat subuh. Di siang hari, di tengah-tengah manusia bekerja supaya tidak lupa dengan Tuhannya, memikir materi, ada sholat zuhur. Sholat asar jam 3 di saat manusia telah beristirahat dari kerja, ada sholat asar. Setelah mulai masuk malam, ada sholat maghrib. Ada kemudian mau tidur, ada sholat isya. Belum ada sunnah-sunnahnya. Ditata untuk manusia yang baik adalah manusia yang selalu mengenal Tuhannya. Maka ada sholat tahajud. Di sini Islam mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan yang senantiasa dibangun dengan hubungan yang baik. Itulah yang dikenal muamalah ma'allah. Muamalah ma'allah yang baik akan menjadikan orang yang soleh. Agama tujuannya membangun manusia yang soleh agamanya. Maka dibangunlah sholat 5 waktu. Berikut zakat. Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dengan manusia yang lain. Manusia makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bitabai. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang hidup bersama manusia lain, bermasyarakat. Man is social being. Kita tidak bisa melepas dengan masyarakat. Orang hebat apapun akan tetap berhubungan menggunakan masyarakat lain. Contoh, orang yang tertinggi di Indonesia seorang presiden, dia penguasa negara. Meskipun dia itu sehebat apapun, dia membutuhkan fakir miskin seperti Joko Widodo. Dia penggemar jamu tradisional. Setiap hari, setiap saat dia butuh jamu tradisional. Butuh ramuan tradisional. Begitu pula dia setiap bulan butuh potong rambut. Tidak bisa dia motong rambutnya. Dia tidak bisa menjahit pakaiannya, butuh tukang jahit, dan seterusnya. Dia butuh hubungan baik dengan manusia lainnya. Muamalah ma'annas. Nah, muamalah ma'annas ini yang akan sangat harus diperhatikan adalah hubungan baik kepada fakir miskin. Fakir miskin itu perlu mendapatkan perhatian. Dan zakat, harta kekayaan orang kaya itu sebagian kecilnya adalah miliknya fakir miskin. Dan harus dikembalikan. Kok bisa begitu? Kenapa? Kenapa begitu? Karena orang kaya bisa kaya itu karena partisipasi pulanya orang miskin. Orang punya usaha toko kelontong. Siapa yang beli? Ya orang kaya, ya orang miskin, ya orang-orang lainnya yang dia dengan usaha itu dia menjadi lebih kaya. Nah, kepada fakir miskin, harta itu harus dikembalikan. Ya, bahwa sebagian harta
miliknya adalah milik fakir miskin, tujuannya untuk terjadi hubungan silaturahmi antara orang kaya dengan orang miskin dengan mengembalikan bagian harta yang dia miliki kepada mereka. Dari karena itulah terjadi silaturahmi, hubungan timbal balik kepada orang-orang miskin. Perhatian itulah yang menyebabkan orang Islam menjadi orang yang soleh. Soleh agamanya, soleh sosialnya dengan cara sistem zakat yang diatur dalam Islam. Sistem zakat yang diatur. Mau tidak mau orang Islam harus berzakat. Mau tidak mau. Tidak ada lain. Tidak ada pengecualian. Harus melaksanakan zakat. Dari sini akhirnya Hayy bin Yaqdhan tahu bahwa agama itu membimbing secara praktis fitrah manusia dan membimbing menuju keselamatan dunia maupun akhirat. Jadi agama itu membimbing. Kata membimbing artinya manusia tidak tahu. Akalnya tidak bisa memahami. Seperti tadi, zakat dipahami, sistem zakat itu serakah. Tidak, justru membimbing kita. Ya, membimbing kita. Jadi agama ini tugasnya membimbing kita secara praktis. Fitrahnya manusia. Dan menuju kepada keselamatan. Agama kita itu namanya Islam. Dinul Islam. Dinul Islam itu, Islam artinya selamat. Islam artinya damai. Itu artinya. Pada akhirnya keduanya setelah bertemu sekian lama, masing-masing kembali ke tempat semula. Orang yang tokoh yang pandai yang ngajari Hayy kembali ke pulaunya, dan Hayy bin Yaqdhan tetap hidup di tempat semula, mengasingkan diri sampai dengan meninggal dunia. Itulah inti cerita dari Hayy bin Yaqdhan. Kemudian kalau disimpulkan, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulan dari cerita filosof Ibnu Tufail, pertama, akal manusia atau filsafat dapat berkembang dengan sendirinya tanpa bergantung dengan masyarakat yang telah lebih dulu maju. Jadi di sini titik beratnya akal. Akal itu bisa berkembang dengan sendirinya tanpa bergantung kepada yang lain, bergantung kepada masyarakat yang maju. Ya dulu masyarakat primitif itu dengan siapa dia bisa maju, bisa berkembang seperti sekarang yang saudara rasakan. Nah, seterusnya kesimpulan yang kedua, dengan filsafat atau berpikir rasional, manusia dapat mengetahui Tuhan. Sedangkan untuk amal kehidupan, ya, amal kehidupan, amal ibadah, filsafat terlalu ideal dan teoristis. Ya, kalau itu teori akalnya digunakan untuk melihat agama, terlalu teoristis, terlalu ideal, yang sehingga dia tidak bisa menemukan.
Yang ketiga, agama pada dasarnya sesuai dengan alam pikiran manusia, sesuai dengan filsafat. Dengan kata lain, manusia dengan akalnya mampu menyelami agama. Hanya, ini yang inti dari saya ajarkan, dalam masalah peribadatan, ya hanya dalam masalah peribadatan seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain, akal manusia terlalu lemah, tidak bisa memahami secara bagus. Akal tidak nyampe. Saya contohkan, kamu sholat dengan cara yang sekarang Anda lakukan. Seperti ruku, sujud, i'tidal, dan seterusnya. Itu untuk apa? Bagaimana melakukan ibadah kepada Tuhan dengan seperti itu? Dengan membaca mantra-mantra atau doa-doa lah. Kita mengatakan doa yang seperti itu. Itu kalau Anda baca, Anda renungi, sulit akal bisa menembus persoalan itu. Contoh wudhu. Aneh kan kalau Anda melihat wudhu. Wudhu itu harus suci dari hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil antara lain ngentut. Kentut. Ketika Anda tidak bersih dari sebab hadas kecil kentut, Anda harus berwudu. Perhatikan yang saudara basuh dalam wudu. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu, tangan kamu, kemudian kepala kamu, kaki kamu. Itu yang dibasuh dalam wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, itu dan seterusnya, itu yang dibasuh. Padahal yang kentut itu bokongnya kamu, pantat kamu itu kentut, tapi malah tidak dibasuh. Kamu kentut dud, kamu wudhu. Tempat yang kentut tidak dibasuh. Mestinya kan keluarnya angin yang berbau busuk. Itu yang dibersihkan ojo-ojo ono katutan. Katutan kotoran, malah tidak dibasuh. Yang dibasuh muka, yang dibasuh tangan, dibasuh kepala, yang dibasuh kaki. Ghairu ma'qulatil makna, tidak masuk akal itu. Akal kita nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya kadang kita cari-cari jawaban, tapi analisisnya kadang sulit untuk juga bisa dimengerti. Kita hanya cari tahu untuk mencari jawaban. Umpama kita pergi ke dokter karena sakit mata atau sakit telinga, oleh dokter yang disuntik pantatnya, tidak matanya. Ya, suntik matanya, bukan telinganya, dan seterusnya. Disuntik matanya, aneh kan? Ya itu kata orang, tapi itu jawaban yang tidak menyelesaikan masalah. Tadi haji, ya puasa, haji, dan lain sebagainya. Kalau ditelusuri sedikit gitu, kita pasti akan menerima hal yang tidak masuk akal. Akal manusia dalam persoalan masalah-masalah ibadah tidak mampu, terlalu lemah. Di sini letak kelemahan akal manusia. Disinilah bahwa manusia mempunyai
keterbatasan dalam akalnya. Maka di sana kemudian dijelaskan oleh Ibnu Tufail tentang bagaimana perkembangan akal pikiran manusia. Perkembangan akal pikiran manusia itu ada beberapa tahapan cara. Pertama, dengan cara berpikir Hayy bin Yaqdhan dapat dipahami bahwa kekuatan akal manusia itu dapat berkembang dengan cara memperhatikan perkembangan alam semesta ini. Bahwa alam semesta ini setiap kejadian yang ada selalu diikuti dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Jadi alam ini apapun kejadiannya, bahwa kejadian itu selalu akan dibarengi dengan hukum sebab akibat. Akal manusia dengan melihat itu akan berkembang. Sampai kepada dengan hukum sebab akibat ini, sebab utama. Ya, sebab yang tanpa sebab, yaitu Tuhan. Dalam istilah ilmu filsafat, first cause, sebab pertama, yaitu Tuhan. Kedua, dengan cara pemikiran Hayy bin Yaqdhan terhadap keteraturan benda-benda yang ada di langit, di bintang, di langit ada bintang, ada bulan, dan ada bintang-bintang. Akal pikiran manusia menjadi lebih tajam, menjadi lebih tertata, menjadi lebih teratur. Ada malam berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam, matahari terbit, matahari terbit, alam menjadi terang. Ketika matahari tenggelam, alam menjadi gelap gulita. Ada sinar sedikit di langit, bintang-bintang. Kalau ada bulan purnama, bulan sudah mulai membesar, alam menjadi bersinar tanpa ada rasa panas, sejuk, udara nyaman. Berpikir yang seperti itu akan menjadi hidup, akan menjadi tentram, menjadi teratur. Yang ketiga, dengan akal yang berpikir secara sungguh-sungguh, akal manusia akan sampai kepada Tuhannya, wajibul wujud, ya, akan sampai kepada Tuhan. Ketika manusia akan sampai kepada berpikir tentang Tuhan dan meyakini tentang Tuhan itu maha agung, maha mulia, maha besar, maha kuasa, manusia dengan demikian akan menemukan rasa kebahagiaan. Terus kesimpulan yang keempat, manusia adalah bagian yang terkecil atau bagian kecil dari makhluk-makhluk yang ada di alam ini.
dan diciptakan manusia ke alam ini bagian dari ciptaan Tuhan, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang lebih dari ciptaan lain. Diciptakan manusia lebih dari ciptaan Allah yang lain untuk satu kepentingan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lainnya seperti hewan. Jadi kita ini diciptakan untuk satu kepentingan yang tidak hanya hidup seperti hewan, untuk memakmurkan alam. Dan yang terakhir, bahwa manusia dan alam yang kita semuanya itu hidup adalah fana. Dan manusia akan kembali kepada Tuhan. Itulah inti daripada ilmu teologinya Ibnu Tufail, yang dalam hal ini ilmu teologinya Ibnu Tufail dicoba digabungkan dengan pendekatan teori ilmu filsafat, dan dia ingin menunjukkan bahwa meskipun dia berpikir secara filsafat, yang ilmu filsafat itu pada umumnya lebih banyak mempertuhan akal, menganggap akal adalah segala-galanya. Tetapi di sini Ibnu Tufail memberi sebuah penjelasan secara filosofis pula bahwa akal manusia itu terbatas. Hal ini saya sampaikan karena di dalam ilmu kalam yang saya jelaskan ada aliran Mu'tazilah. Ya, ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah dikenal dalam penjelasan saya sebagai aliran rasionalis dalam ilmu. Dia ingin menggunakan pendekatan atau menjelaskan persoalan teologi dengan pendekatan filsafat. Sehingga hal-hal yang tidak dapat diterima secara rasional ditolak oleh aliran Mu'tazilah. Yang akibatnya adalah aliran Mu'tazilah banyak menolak sunnah Nabi. Ya, banyak menolak sunnah Nabi. Kenapa? Karena menganggap banyak sekali sunnah-sunnah Nabi atau hadis Nabi yang diselewengkan, yang tidak benar. Ketidakbanyakan benar dari sunnah-sunnah Rasul ini menyebabkan mereka meragukan kebenaran sunnah. Tidak mutawatir. Ya, tidak mutawatir. Menolak sunnah. Ya, kalau ingkar sunnah ya tidak, tapi banyak menolak sunnah atau dikenal mazhab yang menolak sunnah. Karena dia menolak sunnah, padahal sunnah Nabi itu juga menjadi pedomannya umat Islam. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' al-Ulama, ya, ada Ijma'ul Ulama, ada qiyas, ya, ada Ijma' Ulama, ada qiyas, ada macam-macam itu yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Hal-hal itu aliran Mu'tazilah menyukai, sehingga muncullah paham namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya jelaskan kemarin. Kelompok ini berseberangan dengan Mu'tazilah.
Ahlus sunnah orang yang mempertahankan as-sunnah yang didukung wal jamaah mayoritas masyarakat. Itulah kelompok Abu Hasan Al-Basri yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, memang di dalam sejarah bangsa Indonesia, ulama-ulama Aceh pernah mengembangkan, menyebarkan hadis yang bohong, hadis yang banyak bohongnya, hadis yang tidak benar untuk memerangi Belanda. Zaman dulu juga sudah ada. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu bukan hadis, tetapi kaulul ulama yang digunakan untuk memerangi orang-orang non-muslim. Di Aceh dulu, di Indonesia juga pada umumnya. Hadis itu dikembangkan di kalangan orang Islam agar orang Islam membenci Belanda. Tasabbah menyerupai suatu kaum. Kaumnya kaum Belanda. Penjajah itu orang Nasrani. Cara berpakaiannya kalau ke gereja seperti itu. Berpakaian pakai topi, tidak peci. Bercelana pakai desi. Ya pakai dasi. Kalau ada orang Indonesia yang berpakaian nyerupai, ikut-ikut mereka, maka dia dikategorikan mereka orang Nasrani. Sehingga tidak ada orang Indonesia yang mau berpakaian seperti para penjajah. Maka terjadilah pakaian-pakaian yang dikenal pakaian tradisional, blangkon, dan seterusnya, tidak pakai jas, tidak pakai topi, tidak. Itu dalam rangka membenci Belanda. Orang yang berpakaian seperti itu sama dengan Belanda. Dia harus diperangi. Akhirnya orang tidak berani menggunakan pakaian seperti mereka. Nah, itu hadis disebarkan, dianggap hadis oleh orang Islam karena hadis itu tidak ada mestinya. Itu kaulul ulama hanya untuk kepentingan politik. Nah, hadis-hadis pada masa kepentingan politik banyak digunakan untuk orang-orang Islam atau orang-orang tertentu untuk satu kepentingan. Pada waktu masa Pak Harto, yang lambangnya Golkar itu pohon beringin. Pohon beringin oleh orang P3 digunakan untuk dalil supaya tidak dekat-dekat pohon beringin. Al-Quran mengatakan la taqroba hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Itu Al-Baqarah, surat yang menceritakan tentang Adam dan istrinya yang mau mendekat pohon larangan Al-Khuldi. Itu digunakan untuk kepentingan politik, jangan dekat-dekat pohon beringin Golkar, kamu jadi zalim. Diselewengkan maknanya, tapi ayatnya tetap. Ada hadis yang berbunyi al-badinjan dawa ulikuli dain. Terong itu obat segala obat. Mungkin ini hadis yang dibuat-buat oleh pedagang terong supaya terongnya payu. Nah, Mu'tazilah punya alasan untuk menolak itu, maka terjadilah konflik teologi antara aliran Syarif, aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Dan di sini saya menyampaikan cerita Hayy bin Yaqdhan dengan satu tujuan, bahwa kita supaya tidak terlalu Mu'tazili dan juga tidak terlalu
Sunni, ahlu sunnah. Apa? 50-50 lah. Semuanya bisa ada yang bisa didekati dengan pendekatan Mu'tazilah dan ada yang bisa didekati dengan pendekatan Sunni. Kemudian karena sudah pesan saya ujian semester itu tanggal 6, maka kuliah berikut saya akan sampaikan kepada saudara soal-soalnya dan materi yang saudara pelajari adalah sampai kepada wahyu dan akal. Baca tentang wahyu dan akal. Baca itu semuanya sampai pada bab wahyu dan akal dari buku Teologi Islam. Dan nanti akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Saya tidak menjelaskan detail-detailnya. Anda bisa baca sendiri di buku Harun Nasution, Teologi Islam, aliran-aliran sejarah, analisa, dan perkembangannya. Saya kira cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Qadim. Ya.